Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabar teman-teman kelas 10 IPA dan kelas 10 IPS? Semoga pada saat teman-teman menonton video ini, teman-teman selalu dalam keadaan sehat dan tetap semangat meskipun harus belajar dari rumah. Minggu lalu, kita sudah membahas materi mengenai sistem pembagian kekuasaan negara Indonesia. Nah, kita mengetahui bahwa pembagian kekuasaan negara Indonesia itu dibagi menjadi dua. Yang pertama, ada yang namanya kekuasaan horizontal, dan kemudian ada kekuasaan vertikal. Nah, pada hari ini kita akan melanjutkan materi minggu lalu, yaitu membahas mengenai kewenangan dan fungsi Kementerian Negara Republik Indonesia. Kalau kita sudah memahami materi minggu lalu, kita pasti tahu betul bahwa Kementerian Negara Republik Indonesia masuk ke dalam kekuasaan eksekutif. Nah, kekuasaan eksekutif itu punya peran untuk melaksanakan undang-undang dan juga punya peran untuk menyelenggarakan pemerintahan. Nah, bagaimana kewenangan dan fungsinya, kita akan belajar pada hari ini. Nah, pada hari ini, apa sih yang akan kita pelajari? Pertama, kita akan belajar mengenai tugas Kementerian Negara Republik Indonesia. Kita akan mengetahui tugas-tugas kementerian dalam membantu Presiden menjalankan perannya. Yang kedua, kita akan memahami klasifikasi kementerian di Indonesia sesuai dengan urusan dan bidangnya masing-masing. Kita akan mengetahui bahwa kementerian di Indonesia itu diklasifikasikan atau dikelompokkan menjadi beberapa kelompok. Nah, apa saja kelompoknya? Nanti kita akan bahas bersama. Yang terakhir, yang tidak kalah penting, kita akan membahas mengenai lembaga pemerintah non-kementerian. Apa sih ini lembaga pemerintah non-kementerian? Nah, kita akan pahami perannya mereka dan bagaimana ia juga punya peran untuk membantu Presiden menjalankan tugasnya sehari-hari. Nah, sebelum masuk ke tugas Kementerian Negara Republik Indonesia, kita harus ingat dan jalan kembali ke belakang, kita cari tahu bahwa Indonesia itu menerapkan sistem presidensial. Dalam sistem presidensial, kita mengetahui bahwa presiden itu memiliki kedudukan yang sangat kuat. Karena presiden menjalankan perannya sebagai kepala negara dan juga sebagai kepala pemerintahan. Nah, apa sih maksud presiden sebagai kepala negara dan maksud presiden sebagai kepala pemerintahan? Sebagai kepala negara, presiden memiliki arti bahwa ia merupakan simbol resmi negara di dunia. Jadi Presiden Joko Widodo pada saat ini merupakan simbol resmi negara Indonesia, simbol resmi bangsa Indonesia di mata negara-negara lain yang ada di dunia. Nah, kemudian presiden sebagai kepala pemerintahan, ia memiliki makna bahwa presiden memiliki atau memegang kekuasaan eksekutif yang fungsinya adalah melaksanakan undang-undang dan juga sebagai penyelenggara pemerintahan dan melaksanakan tugas pemerintahan sehari-hari. Nah, apa saja tugas presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan? Teman-teman bisa melihat materi ini ada di buku cetak kalian di halaman 10 sampai dengan halaman 12. Nah, presiden sebagai kepala negara itu memiliki banyak sekali tugas, mulai dari memegang kekuasaan yang tertinggi atas angkatan darat, laut, dan udara, kemudian menyatakan perang, membuat perjanjian internasional, menyatakan keadaan bahaya, mengangkat duta atau perwakilan Indonesia di negara lain, menerima penempatan duta dari negara lain, memberi grasi rehabilitasi, memberi amnesti dan abolisi, sampai yang terakhir memberi gelar tanda jasa dan kehormatan bagi warga negara Indonesia yang memiliki pengaruh dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Nah, itu adalah peran-peran presiden sebagai kepala negara. Nah, kemudian peran presiden sebagai kepala pemerintahan itu juga tidak kalah banyaknya dengan presiden sebagai kepala negara. Sebagai kepala pemerintahan, ia memegang kekuasaan pemerintahan, mengajukan rancangan undang-undang, menetapkan peraturan pemerintah, membentuk suatu dewan pertimbangan yang bertugas menasehati presiden, terus kemudian ia juga punya hak prerogatif untuk mengangkat dan memberhentikan menteri, membahas dan memberi persetujuan atas rancangan undang-undang, menerima penempatan duta dari negara lain, mengajukan rancangan undang-undang APBN, menetapkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Kemudian presiden juga punya sebagai kepala pemerintahan, ia juga dapat
meresmikan keanggotaan BPK, menetapkan hakim agung, mengangkat dan memberhentikan anggota Komisi Yudisial sampai mengajukan 3 orang calon hakim konstitusi dan menetapkan 9 orang hakim konstitusi. Nah, tugas presiden yang sangat banyak ini itu tidak mampu presiden kerjakan sendiri, ya kan? Karena tugasnya sangat banyak, ia maka membutuhkan orang-orang yang membantu tugas presiden menjalankan tugas-tugasnya tersebut, menjalankan perannya tersebut. Nah, untuk itu makanya presiden membutuhkan menteri-menteri. Kita bisa lihat pada layar, teman-teman bisa melihat ada gambar tokoh-tokoh atau orang-orang yang menduduki sebagai menteri di Kabinet Indonesia Maju periode 2019 sampai dengan 2024. Sampai mulai dari Bapak Nadiem Makarim, Ibu Sri Mulyani, sampai teman-teman bisa melihat di sini banyak sekali tokoh-tokoh atau orang-orang yang menjabat sebagai menteri di Kabinet Presiden Joko Widodo pada saat ini. Nah, kenapa sih kemudian kementerian di Indonesia itu perlu ada? Apa yang mendasari? Dalam dasar hukumnya di pasal 17 Undang-Undang Dasar itu dijelaskan bahwa presiden itu dibantu oleh menteri-menteri negara. Kemudian menteri itu diangkat dan diberhentikan oleh presiden. Makanya kita sering dengar ada yang namanya reshuffle kabinet. Kemudian setiap menteri membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan. Nah, pembentukan dan pengubahan serta pembubaran kementerian diatur dalam undang-undang. Nah, ini adalah dasar hukum yang pertama. Dasar hukum yang kedua itu juga dijelaskan dalam Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 yang menjelaskan secara terperinci mengenai peran, tugas, struktur organisasi dan lain sebagainya terkait dengan organisasi kementerian negara. Nah, ini jadi yang mendasari. Dasar hukumnya ada 2, pasal 17 Undang-Undang Dasar 1945 dan Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015. Selanjutnya, setelah kita tahu tadi bagaimana presiden punya peran untuk bagaimana kementerian punya peran untuk membantu presiden, selanjutnya kita mencari tahu klasifikasi Kementerian Negara Republik Indonesia. Nah, kementerian di negara Indonesia itu dikelompokkan pertama, itu ada Kementerian Koordinator, yang tugasnya atau fungsinya adalah melaksanakan fungsi sinkronisasi dan koordinasi urusan kementerian. Yang kedua, ada Kementerian Kelompok 1. Nah, Kementerian Kelompok 1 ini adalah kementerian yang menangani urusan pemerintah, yang nomenklaturnya secara tegas disebutkan dalam Undang-Undang Dasar. Apa sih nomenklatur itu? Jadi nomenklatur ini adalah nama kementeriannya. Misalkan Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Luar Negeri. Nah, nama kementerian ini disebutkan secara tegas di dalam undang-undang. Nah, itu adalah masuk ke dalam Kementerian Kelompok 1. Selanjutnya, ada juga Kementerian Kelompok 2. Nah, Kementerian Kelompok 2 ini adalah kementerian yang ruang lingkup urusan pemerintahannya disebutkan dalam Undang-Undang Dasar. Jadi kalau kelompok 1 itu nama kementeriannya, kalau kelompok 2 adalah ruang lingkupnya. Ruang lingkup pekerjaannya, urusannya disebutkan dalam Undang-Undang Dasar. Yang terakhir ada Kementerian Kelompok 3. Nah, Kementerian Kelompok 3 ini menangani urusan pemerintah dalam rangka penajaman, koordinasi, dan sinkronisasi program pemerintah. Jadi ini adalah Kementerian Kelompok 3 yang dia itu membantu penajaman dan sinkronisasi program pemerintah. Kalau ini kan urusan kementerian, kalau ini program pemerintah. Nah, kita akan cari tahu bersama siapa saja atau kementerian-kementerian apa saja yang ada dalam kelompok 4 kelompok kementerian ini. Yang pertama, Kementerian Koordinator. Nah, kita lihat ya, namanya koordinator. Kedudukannya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada presiden. Tugasnya apa? Tugasnya adalah menyelenggarakan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian urusan kementerian dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidangnya. Jadi si Kementerian Koordinator ini punya tugas untuk menyelenggarakan koordinasi dari kementerian yang ada di bawahnya. Jadi kalau koordinator, di bawahnya tuh pasti ada kementerian-kementerian. Nah, siapa saja yang masuk dalam apa saja nih Kementerian Koordinator di Indonesia? Pertama ada Kementerian Koordinator di bidang politik,
Hukum, dan Keamanan. Nah, di dalamnya teman-teman bisa lihat di situ ada kementerian. Kalau di buku kalian bisa lihat di buku ada di halaman 17. Misalkan di dalamnya ada Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Luar Negeri, dan lain sebagainya. Terus kemudian ada Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Di dalamnya ada Kementerian Keuangan, Perindustrian, Ketenagakerjaan, dan lain sebagainya. Nah, kemudian ada Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan. Di dalamnya, di bawahnya si bidang pembangunan manusia dan kebudayaan ini, ada misalkan Kementerian Pendidikan, Kementerian Pemuda dan Olahraga, dan lain sebagainya. Yang terakhir ada Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman. Nah, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman ini salah satunya adalah Kementerian teman-teman tahu ya, Kelautan dan Perikanan. Gitu. Ini adalah pertama Kementerian Koordinator. Kita berlanjut ke Kementerian Kelompok 1 dan 2. Kementerian Kelompok 1 yang nomenklatur atau nama kementeriannya disebutkan secara tegas dalam Undang-Undang Dasar. Kementerian Kelompok 2, kementerian yang ruang lingkup pekerjaannya disebutkan dalam Undang-Undang Dasar. Kedudukannya dia sama, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden. Nah, tugasnya menyelenggarakan urusan tertentu dalam pemerintahan untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara sebagai upaya pencapaian tujuan pembangunan nasional. Di Kementerian Kelompok 1, yang nomenklaturnya, nama kementeriannya ada di undang-undang, itu ada pertama Kementerian Dalam Negeri. Jadi kalau kalian buka Undang-Undang Dasar, di situ disebutkan ada Kementerian Dalam Negeri, gitu. Yang kedua, Kementerian Luar Negeri. Ya, terus kemudian ada Kementerian Pertahanan. Nah, ini adalah 3 kementerian yang nomenklatur atau namanya itu disebutkan dalam Undang-Undang Dasar dan ia masuk sebagai Kementerian Kelompok 1. Gitu. Selanjutnya, ada Kementerian Kelompok 2 nih, yang ruang lingkup pekerjaannya disebutkan dalam Undang-Undang Dasar. Mulai dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sampai Kementerian Agraria dan Tata Ruang. Ruang lingkupnya itu misalkan contohnya di Undang-Undang Dasar itu disebutkan bahwa setiap warga negara wajib mendapatkan atau berhak mendapatkan pendidikan. Nah, kan pendidikan ini disebutkan ruang lingkupnya. Nggak disebutkan kementeriannya, maka urusan pendidikan itu harus diatur atau harus dikerjakan oleh yang namanya Kementerian Pendidikan. Nah, ini adalah kementerian-kementerian yang masuk dalam Kementerian Kelompok 2, yaitu kementerian yang ruang lingkupnya disebutkan dalam Undang-Undang Dasar. Yang terakhir ada Kementerian Kelompok 3. Nah, Kementerian Kelompok 3 ini kedudukannya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden. Apa saja tugasnya? Tugasnya adalah menyelenggarakan urusan tertentu dalam pemerintahan dan membantu Presiden menyelenggarakan pemerintahan negara dan upaya pencapaian tujuan kementerian sebagai bagian dari tujuan pembangunan nasional. Kalau kelompok 3 ini lebih spesifik pekerjaannya yang kaitannya dengan program-program pemerintah. Nah, siapa saja kementerian di bawah Kementerian Kelompok 3 ini? Pertama ada Kementerian Perencanaan dan Pembangunan Nasional. Terus kemudian ada Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Ada Kementerian Badan Usaha Milik Negara yang saat ini menterinya Bapak Erick Thohir, kemudian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, Pariwisata, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pemuda dan Olahraga sampai dengan Kementerian Sekretariat Negara. Nah, ini adalah kementerian-kementerian yang masuk dalam Kementerian Kelompok 3. Gitu. Nah, setelah sampai di sini kita tahu ya bahwa kita bisa memahami bahwa di Indonesia kementeriannya itu dikelompokkan sesuai dengan perannya masing-masing. Mulai dari Kementerian Koordinator, Kementerian Kelompok 1, Kementerian Kelompok 2, dan Kementerian Kelompok 3. Semoga teman-teman bisa memahami klasifikasi atau pembagian kementerian yang ada di Indonesia. Nah, ini semua diatur dalam yang tadi itu, Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara. Nah, selanjutnya kita masuk ke dalam yang namanya Lembaga Pemerintah Non-Kementerian atau disingkat dengan LPNK. Nah, pernah melihat logo-logo berikut? Nih, ada Badan Usaha Logistik. Terus kemudian kalian juga pasti pernah melihat ini nih, BNN, Badan Narkotika Nasional.
Kemudian pasti pernah lihat ini, Badan Pengawas Obat dan Makanan. Nah, ini adalah lembaga pemerintah non-kementerian. Apa sih tugasnya? Apa yang dimaksud lembaga pemerintah non-kementerian ini? Lembaga pemerintah non-kementerian adalah lembaga negara yang dibentuk untuk membantu presiden dalam melaksanakan tugas tertentu. Nah, tugasnya jauh lebih spesifik daripada tugas kementerian, gitu. Nah, selanjutnya, dia kedudukannya itu berada di bawah presiden dan bertanggung jawab langsung kepada presiden dan menteri terkait. Jadi kalau menteri dia langsung tanggung jawabnya ke presiden, tapi kalau LPNK dia itu tanggung jawabnya presiden dan kepada menteri. Nah, misalkan contohnya teman-teman bisa lihat ya, kalau misalkan di BNN masuknya tuh ke menterinya mana, Badan POM masuknya menteri yang mana, gitu. Nah, dari situ kita bisa mengetahui bahwa LPNK ini juga punya peranan yang jauh lebih spesifik daripada peranan dari kementerian itu. Nah, LPNK diatur dalam Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang lembaga pemerintah non-departemen. Jadi dulu tuh namanya departemen sebelum diganti ke kementerian. Gitu, tapi tugas dan peranannya juga sama. Nah, apa saja sih lembaga pemerintah non-kementerian? Ini ada banyak. Ada jumlahnya, kalian bisa lihat di buku di halaman 20 sampai dengan 21 itu ada 31 lembaga pemerintah non-kementerian. Beberapa di antaranya ada nih, kalian pernah lihat kan? Badan SAR Nasional atau Basarnas. Ada juga Perpustakaan Nasional. Nah, Perpustakaan Nasional nih masuk ke dalam lembaga pemerintah non-kementerian. Tanggung jawabnya berarti terkait menterinya adalah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Kemudian nih ada yang lagi rame banget, hits banyak diomongin kan sekarang, yang bapaknya sering banget diwawancarain di TV muncul konferensi pers, itu adalah Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB. Nah, kemudian ada juga tadi nih Badan Narkotika Nasional. Ada juga tadi Badan Usaha Logistik, kemudian Badan Pengawas Obat dan Makanan. Nah, banyak sekali di buku juga kalian bisa melihat ya. Sampai contohnya ada nih Badan Nasional Penanggulangan Terorisme. Nah, itu merupakan beberapa lembaga pemerintah non-kementerian yang tugasnya secara spesifik punya peranan juga untuk membantu presiden. Nah, itu saja teman-teman penjelasan dari Ibu pada hari ini, pada video ini. Semoga teman-teman bisa memperoleh banyak sekali pengetahuan baru. Kalau masih ada yang belum mengerti, silakan tanya ke WhatsApp grup atau juga bisa langsung bertanya di aplikasi Moodle. Sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.